salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Deddy Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir bahasa tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ada kecurigaan beliau itu yang disampaikan ke saya, dan memang setelah saya lihat secara kasat mata memang beda lah antara sosok Pak Jokowi dengan foto yang ada di ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat sekalian, untuk video kali ini kami masih tetap membahas tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo, atau lebih tepatnya kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Kalau tidak salah, pertengahan bulan April mendatang, kasus ijazah palsu yang bergulir di Polda Metro Jaya akan memasuki ulang tahunnya yang pertama. Cukup lama ya sahabat sekalian. Kenapa sangat lama? Itulah yang akan kami bahas, akan kami komentari, dan kami akan berikan pendapat yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda ala kuda putih. Kenapa kasus ijazah palsu Bapak Joko Widodo sangat lama? Yang pertama, karena sang pemilik ijazah palsu, dalam hal ini Bapak Joko Widodo itu sendiri, tidak pernah mau menyelesaikan kasus ini atau tidak pernah mau membuktikan bahwa ijazahnya itu asli. Itu faktor utama yang menyebabkan kasus ini berjalan dan diperjalankan sangat lama. Karena memang dari Pak Joko Widodo sendiri, ini bukan baru 1 tahun, tapi sudah bertahun-tahun belakangan ini ya. Kalau tidak salah 4 atau 5 tahun yang lalu kasus ini sudah mulai bergulir di beberapa pengadilan, dan selalu Pak Joko Widodo menghindari untuk hadir, apalagi untuk membuktikan ijazahnya tersebut. Mengapa hal demikian terjadi? Maksudnya mengapa Pak Jokowi selalu menghindari setiap ada forum-forum pembuktian untuk suatu ijazah? Karena Bapak Joko Widodo sendiri tidak meyakini bahwa kertas ijazah yang dia kuasai itu atau yang dia pegang itu adalah ijazah asli terbitan UGM. Kalau saja dia meyakini bahwa itu asli dari UGM, sudah sejak lama beliau itu menunjukkannya. Seperti ketika memperlihatkan STNK ada, BPKB ada, macam-macam ada kan. Tapi begitu ditanya ijazah mana, saya akan lawan. Ini pendapat kami yang berdasarkan pada analisa kami pribadi ya, tanpa harus melihat fisik ijazah Bapak Joko Widodo, tanpa harus melihat pendapat para ahli. Kami meyakini bahwa ijazah Bapak Joko Widodo sarjana itu 100% palsu. Karena ya seperti tadi, tidak pernah berani untuk dibuktikan atau diperlihatkan. Menurut pendapat kami pribadi, bahwa orang waras mana yang tidak bangga menjadi lulusan Universitas Gadjah Mada? Semua orang yang punya ijazah sarjana terbitan Gadjah Mada atau semua sarjana lulusan Gadjah Mada pasti merasa bangga. Saya adalah lulusan Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta itu. Hanya Bapak Joko Widodo yang terlihat merasa tidak bangga sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada. Bahkan dia tidak merasa bangga sebagai pemegang ijazah sarjana terbitan UGM. Seolah-olah ijazah sarjananya itu adalah sesuatu yang aib jika diperlihatkan. Seolah-olah sesuatu yang sangat memalukan jika ditunjukkan. Karena memang bukan lulusan UGM yang sebenarnya. Bahkan salah satu kuasa hukumnya pernah menyatakan bahwa jika ijazah sarjana Bapak Joko Widodo ditampilkan ke publik akan terjadi chaos. Kenapa terjadi chaos? Karena palsu. Kalau asli mau apa? Kalau asli mau masalah apa? Contoh Pak Asrusan itu. Asli aman kan? Karena dia palsu, diulur supaya orang capek untuk mengikuti hal ini. Akhirnya dia berharap akan berhenti sendiri. Tapi ternyata kali ini Bapak Joko Widodo salah pilih lawan. Dia menghadapi lawan yang ternyata tangguh, punya energi yang banyak. Sampai Bapak Joko Widodo pun sampai nanti pada akhirnya Bapak Joko Widodo yang akan menyerah, mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Mengapa kami katakan pada akhirnya nanti Bapak Joko Widodo akan mencabut laporannya? Karena sesungguhnya Bapak Joko Widodo tidak pernah mau kasusnya ini sampai ke persidangan. Karena awalnya ini cuma untuk mengancam-ngancam saja, supaya
pihak Surya CS takut dan berhenti berkuar-kuar. Nah, ternyata setelah dilaporkan tetap berbunyi nyaring sana sini, naiklah statusnya tersangka. Setelah status naik tersangka, Surya CS juga tidak menyerah, malah terus berbunyi. Nah, dan kita lihat kan belakangan ini pihak Joko Widodo semakin gencar menyebarkan buzzer-buzzernya, makin gencar menyebarkan broker-brokernya untuk mengajak pihak Surya untuk berdamai. Tapi ternyata tidak, lagi-lagi Jokowi salah pilih lawan. Justru makin ke sini pihak Joko Widodo makin tersudut. Terakhir kita lihat penampilan saksi Joko Widodo yang di peradilan Citizen Lawsuit yang di Solo, di Surakarta. Saksi yang dihadirkan tampil dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah Jack. Nama baru pun muncul lagi kawan, nama baru muncul lagi kawan. Karena nama Joko Widodo tidak pernah dikenal di lokasi KKN-nya dulu, sehingga harus tampil nama baru. Cuma yang saya tidak habis pikir, kok bisa-bisanya dia pakai nama Jack? Coba yang lain kayak dipakai. Ya sahabat sekalian, itu poin pertama bahwa yang membuat kasus ini lama sekali karena pihak Pak Joko Widodo sendiri yang memperlakukan ijazahnya seperti barang antik. Bahkan kami menganalogikan dia memperlakukan ijazahnya seperti alat kelaminnya sendiri, sehingga tidak boleh ditunjukkan kepada orang lain, cuma dia dan istrinya yang boleh tahu. Apalagi mau ditunjukkan ke publik, itu adalah hal yang sangat memalukan, bahkan bisa dibilang aib. Iya kalau dia gede, tapi kalau dia kecil akan sangat memalukan kawan. Ya, itulah kuda putih dari sudut pandang yang berbeda. Poin pertama itu ya. Yang kedua, kenapa kasus ini dibiarkan lama? Karena masih banyak para relawan yang mengharapkan sesuatu dari kasus ini. Semakin lama kasus ini bergulir, para relawan-relawan ini makin banyak penghasilannya. Para buzzer pun dikerahkan untuk menjadi broker. Ayo berdamai, ya kan? Termasuk di dalamnya kuasa hukum pihak Joko Widodo. Makin cair lah, panen lah ya kan. Satu lembar ijazah saja perlu menelan biaya sampai puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan miliar ya. Untuk satu lembar ijazah ini harus dibela oleh puluhan pengacara dengan dana yang puluhan miliar. Itu menurut asumsi kami yang kami yakini benar. Ini asumsi kami yang kami yakini ya. Bukan berarti ini adalah satu kebenaran, tapi itu adalah asumsi kami secara pribadi. Bahwa para buzzer-buzzer, para relawan-relawan ini sendiri memelihara kasus ini agar panjang biar makin banyak penghasilan. Yang ketiga, dan ini yang poin yang terpenting, kenapa kasus ini lama? Kenapa tidak ada orang-orang besar atau orang-orang pemangku jabatan penting di negeri ini yang turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini? Karena sudah terlalu banyak yang menikmati manfaat atau menikmati hasil dari penggunaan ijazah palsu tersebut. Seperti para menteri yang menjabat di zaman Jokowi masih banyak yang menjabat sampai sekarang. Mereka itulah yang penerima manfaat atau mendapatkan hasil dari penggunaan ijazah palsu. Bagaimana kalau ternyata secepat ini diungkapkan bahwa itu palsu? Apa tidak terdampak kepada mereka yang sudah menerima manfaat tersebut? Baik sahabat sekalian, poin kedua dan ketiga akan kita ulas lebih dalam lagi, lebih terperinci pada video berikutnya. Sementara sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Subhanakallahumma wabihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah.